Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu, kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 28 ayat 13. Saya bacakan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jemaat dikasih Tuhan, yang namanya dosa, yang namanya pelanggaran, yang namanya orang buat salah, ya, seperti yang pernah dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sembunyi. Mereka tidak berani terbuka. Mereka nggak berani jujur. Ya, mereka berusaha sembunyi. Mereka takut ketahuan. Padahal Tuhan itu maha mengetahui. Dan Tuhan tahu apa yang mereka perbuat. Tapi yang pertama-tama dilakukan apa? Menyembunyikan diri atau bersembunyi dari Tuhan. Tujuannya apa? Ya, takut dengan Tuhan. Nah, orang yang berdosa seringkali demikian juga. Orang yang bikin salah seringkali yang pertama dilakukan adalah berusaha sembunyi atau menyembunyikan kesalahannya. Nah, padahal ketika orang menyembunyikan kesalahan, justru orang itu akan terjebak. Ya, terjebak dalam apa? Ya, dalam dosa-dosa berikutnya. Orang yang menyembunyikan pelanggaran atau kesalahannya dengan menutupinya dengan dusta, maka dia akan terus berdusta. Dusta yang satu akan ditutupi dengan dusta yang kemudian, dan begitu seterusnya. Firman Tuhan katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ya, orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang menyembunyikan kesalahan, dosa dan pelanggarannya tidak akan beruntung. Istilah lainnya sial, istilah lainnya dia akan rugi, istilah lainnya dia akan mengalami hari yang kurang baik. Tetapi siapa mengakuinya, ya, jujur dan meninggalkannya, ini bicara tentang pertobatan sesungguhnya, ya, tidak mengulanginya kembali, akan disayangi. Ya, ini bukan hanya bicara kita dengan Tuhan sesungguhnya. Ya, kalau manusia dengan Tuhan jelas, kalau kita mengaku dosa, firman Tuhan katakan ia setia dan adil, ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, itu ayatnya jelas. Nah, tetapi ini bukan hanya berhubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga kita dengan sesama kita.
Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin di kantor, tempat kerja kita buat salah, kita coba sembunyikan, kita coba tutup-tutupi, maka yang terjadi bukan keberuntungan, tapi bisa malah kita mengalami masalah-masalah yang lain yang lebih serius. Ya, tetapi dengan mengakui kesalahan dengan jujur, terbuka, justru pimpinan kita akan melihat kamu orang yang jujur, kamu orang yang dapat dipercaya, yang tidak menutupi kesalahan, yang jujur mengakui kesalahan. Nah, orang yang jujur dan mau mengakui ini memang di masa-masa seperti ini mulai langka. Ada banyak orang lebih memilih menyembunyikan pelanggaran dan dosanya karena banyak alasan. Mungkin takut akan hukuman, mungkin takut tidak diterima, mungkin malu atas apa dia perbuat. Nah, di sini sebetulnya kita harus sadari si jahat, si iblis, dia yang membujuk kita berbuat dosa. Ketika kita sudah berbuat dosa, dia akan membuat kita tertuduh, merasa bersalah terus, dan kita dibuatnya tidak berani untuk bertobat dan akhirnya jauh dari Tuhan. Itu maunya iblis. Ya, tujuannya menjauhkan kita dari Tuhan. Dan pada akhirnya ketika jauh dari Tuhan, lama-lama meninggalkan Tuhan, lama-lama murtad, lama-lama akhirnya kehilangan anugerah keselamatan. Itu tujuan iblis. Kenapa? Kita sulit untuk mengakui kesalahan. Tetapi mari belajar. Ya, ketika kita mau jujur, dosa kita di hadapan Tuhan, kesalahan kita terhadap siapapun juga, belajar untuk kita terbuka, belajar untuk kita mengakuinya dan meninggalkannya dan tidak mengulanginya lagi. Dengan demikian maka kita beruntung dan kita akan lebih disayangi. Artinya kita diterima. Karena apa? Karena kita orang-orang yang jujur adanya. Ingat, kejujuran itu mahal harganya, ya. Kepercayaan itu mahal harganya. Jangan pernah kita menyepelekan hal itu. Terlebih di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menutupi. Walaupun kita berusaha dengan membuat hal-hal yang lain, dengan kita membuat kompensasi yang lain, atau dengan kita mencoba untuk cari kambing hitam biar orang lain yang kelihatan salah. Tapi Tuhan gak bisa kita tipu. Kita gak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan melihat segala yang kita kerjakan. Mari belajar jujur di hadapan Tuhan. Dan juga tentunya kalau kita buat salah dengan siapapun, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pimpinan kita mungkin, dengan pemimpin rohani kita mungkin, atau dengan siapapun itu. Ayo, bahkan dengan anak kecil, bahkan dengan orang-orang di bawah kita, mungkin dengan anak-anak kita sekalipun. Mari belajar kita menjadi teladan yang baik. Ingat, mengakui dan meninggalkan kesalahan akan disayangi. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan hari ini betapa mahalnya nilai sebuah kejujuran. Dan kami percaya ketika kami mengakui setiap kesalahan kami, justru kami akan disayangi. Kami percaya ketika kami mengakui dosa pelanggaran kami, baik terhadap orang lain ataupun terhadap Tuhan, maka ada pengampunan dan kami akan beruntung karena kami beroleh anugerah dan beroleh pengampunan dari Tuhan. Dan kami akan lebih disayangi, lebih diterima. Daripada kami menyembunyikan, justru tidak beruntung, justru akan mengalami hal yang lebih buruk. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus tolong kami, untuk kami berani Tuhan melakukan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk segala penyertaan-Mu. Kami menyerahkan hari ini Tuhan hidup kami, mohon berkat, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.